Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar saudara-saudara semua? Sehat semua ya, Alhamdulillah. Bertemu lagi dengan saya di channel favorit Anda, Dakwah Sukarjo. Semoga saudara-saudara semua senantiasa suko, bergembira, dan harjo, sejahtera semuanya. Allahumma amin. Baik, saudara-saudara semua, pada pertemuan kali ini ya, kita akan membahas isu yang sangat menarik dan hot yang menjadi pembicaraan ya orang banyak, yaitu kita akan membahas tentang resesi ekonomi. Resesi ekonomi dalam sudut pandang atau kacamata ekonomi Islam. Saudara-saudaraku semua yang saya hormati, sebelumnya harus kita pahami dulu ya, apa itu resesi. Jadi resesi atau nama lainnya adalah kemerosotan. Ini merupakan suatu kondisi di mana ya suatu negara ya, dalam hal ini produk domestik bruto atau GDP-nya itu menurun ya. Atau dengan kata lain, di mana ketika pertumbuhan ekonomi sektor real suatu negara itu mengalami penurunan atau mengalami kondisi yang negatif selama 2 kuartal atau 2 semester atau 1 tahun lebih. Nah, saat ini kita, Indonesia, berada di dalam kondisi resesi ekonomi. Kita tahu bagaimana pertumbuhan ekonomi negara kita di kuartal pertama itu minus, yaitu 4,19%. Ya. Kemudian di kuartal kedua, ya, di tahun ini juga minus juga, yaitu min 5,32%. Artinya apa? Artinya benar, ya, dalam kondisi ini negara kita telah berada dalam resesi ekonomi. Baik, sahabat Dakwah Sukarjo yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana yang kita pahami bersama, Ibu Sri Mulyani sebagai Menteri Ekonomi kita sudah menyampaikan kita harus berhati-hati. Memang tidak bisa kita mengelak, memang kondisi kita saat ini perekonomian dalam kondisi yang memprihatinkan, yaitu terjadinya minus pertumbuhan ekonomi. Jadi resesi ekonomi yang melanda di negara kita ini adalah suatu kepastian. Lebih dari itu, kita pahami bersama bagaimana kondisi resesi ekonomi atau kemerosotan ekonomi ini ketika didiamkan, karena resesi ekonomi ini kan dengan krisis ekonomi, ya, ini kan perbedaannya hanya salah satunya ada di kuartal. Jadi kalau resesi ekonomi itu adalah 2 kuartal, 2 semester atau 1 tahun, setelah 1 tahun ini, ketika ini kondisi ini masih berlanjut, maka kita berada di dalam kondisi krisis ekonomi. Ya. Artinya kita sudah 1 tahun, ya, hati-hati. Nanti ketika setelah ini kita masih berada di kondisi resesi ekonomi, berarti kita akan berada di krisis ekonomi. Ketika krisis ekonomi ini terus, maka yang adalah depresi ekonomi. Apa itu? Adalah sebuah kebangkrutan. Maka ini adalah sesuatu yang tidak boleh kita leha-leha atau santai-santai, kita tetap ya waspada dengan kondisi saat ini. Kemudian lebih dari itu, ya, kondisi resesi ekonomi, kemudian kalau kita analogikan secara sederhana adalah kondisi seperti ibarat kita berada di perkampungan atau perumahan, ini tetangga kita itu rumahnya sudah terbakar. Ya, benar yang kebakar itu tetangga kita, tapi berbahaya kemudian kalau kita diamkan. Nah, ini kondisi saat ini, kondisi yang sebenarnya itu tidak bisa dibuat santai juga secara ekonomi. Baik, saudara-saudara semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian setelah kita memahami apa itu resesi ekonomi, bagaimana kemudian dampak resesi ekonomi terhadap masyarakat, termasuk terhadap kita semua. Jadi dampak dari resesi ekonomi ini akan mengakibatkan yaitu bagaimana penurunan ya secara simultan pada seluruh aktivitas ekonomi karena adanya resesi ekonomi ini ya. Sehingga apa? Sehingga dunia usaha ya, termasuk dalam hal ini lapangan pekerjaan ya di sektor real itu akan mengalami goncangan. Nah, ini tentunya mengakibatkan dampak yang cukup negatif seperti itu. Kemudian setelah kita mengetahui dampaknya, lalu bagaimana ya resesi ekonomi ini dalam pandangan ekonomi kapitalis ataupun dalam pandangan ekonomi Islam ya. Dalam pandangan ekonomi kapitalis sebagaimana disampaikan oleh Mas Bima Yudhistira ya, dalam hal ini adalah beliau dari peneliti dari Indef ya, mengatakan
dalam kacamata ekonomi kapitalis, dalam kondisi resesi ekonomi ini masyarakat harus hemat, dalam hal ini harus menekan pengeluaran. Dengan kata lain, masyarakat di sini harus tidak boros. Kemudian yang selanjutnya, ya, saudara-saudara semua, harus kita pahami bersama bahwasanya apakah negara kita pernah mengalami resesi ekonomi? Ini penting sekali. Ya, kalau kita melihat flashback secara sejarah ekonomi, ternyata negara kita Indonesia ini sebenarnya sudah pernah mengalami resesi ekonomi, yaitu sebanyak 2 kali. Ya, jadi Indonesia itu pernah mengalami resesi ekonomi sebanyak 2 kali. Yang pertama adalah ketika tahun 1960, ya, jadi antara 60, 62, 63. Ya. Kemudian resesi ekonomi yang kedua adalah pada tahun 98, ya, yang ini terkenal dengan istilah krisis moneter, ya. Jadi dari tahun 98 ya sampai 99 yaitu mengalami resesi ekonomi seperti itu. Lalu bagaimana, ya, pandangan ekonomi kapitalis dan ekonomi syariah dalam menyelesaikan permasalahan resesi ekonomi ini? Ya, yang pertama, dalam pandangan ekonomi kapitalis, sebagaimana tadi saya sampaikan, ya, yang dilakukan adalah menekan, yaitu pengeluaran. Artinya di sini masyarakat diminta untuk berhemat, ya, seperti itu. Ya, padahal kita tahu, ya, sebenarnya apa itu resesi ekonomi, ya. Karena sebenarnya yang namanya resesi atau mungkin krisis ekonomi, ya, atau depresi ekonomi ini sebenarnya merupakan tabiat dari kapitalisme. Ini merupakan tabiat dari sistem kapitalisme, ya. Jadi kita tahu, ya, bahwasanya sebelum adanya wabah corona ini sebenarnya dunia ini sebenarnya sudah terancam adanya krisis ekonomi, ya. Jadi pada 16 Oktober 2019 ini IMF sudah menyampaikan sendiri, ya, menyatakan bahwasanya pertumbuhan ekonomi dunia ini berada di dalam laju terburuk, ya, pasca krisis moneter 98. Artinya apa? Artinya sebenarnya sebelum adanya wabah ini, krisis ekonomi dunia ini sebenarnya sudah ada, dalam tanda petik sebenarnya sudah mulai, gitu, ya. Baru kemudian, ya, ditambah lagi dengan adanya wabah ini sehingga semakin menjadi-jadi krisisnya. Dalam hal ini Indonesia juga sudah mengalami pelambatan ekonomi sejak triwulan 1, ya. Jadi kalau kita lihat data, ya, sejak triwulan 1 2019, ya, ditambah dengan adanya wabah ini, kemudian krisis ekonomi ini menjadi kian berat, ya. Bahkan jadi lebih parah, ya, dibandingkan dengan krisis 98. Nah, maka dari kacamata ekonomi syariah, ya, ini harus ada solusi alternatif, gitu, ya. Jadi tidak hanya sebatas mengajak masyarakat untuk berhemat, tidak boros, tapi lebih dari itu, bagaimana kemudian sistem ekonomi Islam memberikan solusi secara fundamental. Betul, tidak boros, hemat ini merupakan bagian dari ajaran ekonomi syariah untuk kita tidak boros, untuk kita kemudian hemat seperti itu. Tapi lebih dari itu, ya, bagaimana di dalam sistem ekonomi Islam juga mengarahkan, memberikan solusi. Yang pertama adalah tentang sistem kepemilikan, ya. Bagaimana kemudian di dalam Islam itu, ya, mengarahkan, ya, kepemilikan itu ada 3. Yang pertama adalah kepemilikan negara, yang kedua adalah kepemilikan umum, dan yang ketiga adalah kepemilikan individu. Nah, dalam konteks saat ini, sistem kepemilikan kita berantakan, ya, tidak teratur. Mana itu kepemilikan negara, mana itu kepemilikan swasta, ya. Jadi rata-rata sudah diambil oleh swasta, baik itu swasta dalam negeri atau swasta asing. Ya, ini kan mengerikan sekali, ya. Bagaimana sumber daya alam, minyak, gas, dan lain sebagainya, minyak bumi. Nah, itu yang pertama. Kemudian sistem ekonomi Islam yang kedua adalah dari sektor ekonomi real, ya. Kita tahu bagaimana ekonomi yang ada saat ini tuh banyak di dalam sektor non real, ya, atau finansial, ya, lebih di pasar saham, bursa efek, dan lain sebagainya. Kita tahu, ya, dari 100%, ya, perputaran uang di dunia ini 97% itu berada di dalam sektor ekonomi non real atau finansial, termasuk di Indonesia. Ini kan sebuah sesuatu yang terjadi ketimpangan, yang ini sebenarnya menjadi sumber dari adanya resesi itu sendiri. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana
sistem ekonomi syariah itu menjamin distribusi kekayaan itu bisa merata, tidak hanya berada di sekelompok orang-orang tertentu. Nah, dengan itu ya, maka pemerataan ekonomi itu bisa terlaksana. Lebih dari itu, sistem ekonomi syariah menyatakan untuk perang terhadap riba, ya. Riba itulah suatu yang diharamkan, ya. Padahal kita tahu, ya, benteng ya ataupun pondasi sistem ekonomi kapitalis itu adalah dari riba. Oleh karena itu, Islam dalam hal ekonomi syariah mengharamkan atau melarang adanya riba, ya. Baik, sahabat-sahabat semua, saudara-saudaraku semua, channel dakwah syariah yang dirahmati Allah, ya. Demikian tadi pembahasan sekilas kita tentang resesi ekonomi dalam kacamata ekonomi syariah. Semoga bermanfaat. Kita bisa membuka hati, pikiran kita, sehingga kita bisa tahu apa yang terjadi ya di sekitar ya kondisi, dan kemudian kita juga bisa kemudian mengetahui bagaimana solusi Islam menjawab segala aspek kehidupan, permasalahan semua lini, termasuk dalam ekonomi, dalamnya adalah resesi ekonomi. Semoga bermanfaat dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kita, memberikan kesabaran dalam kondisi wabah dan kondisi ekonomi seperti ini ya. Kita semua dilindungi Allah ya, mendapatkan keselamatan, kesuksesan dunia dan akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.